Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat Marafifki NIM 1914020016. Saya akan bacakan itu PPT tentang ilmu ma'ani, tepatnya tentang insya' talabi dan ghairat talabi, dengan dosen pengampu yaitu Ustazah Mayriza Budiarti MA. Baik, sebelumnya kita bahas dulu pengertian ilmu ma'ani. Istilah ma'ani merupakan bentuk jamak dari makna. Secara leksikal kata tersebut berarti maksud, arti atau makna. Sedangkan para ahli ilmu bayan mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran, atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembagian kalam. Kalam itu terbagi kepada dua, yaitu kalam khabar dan kalam insya'. Kalam khabar adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar atau bohong semata-mata dilihat dari pembicaraannya itu sendiri. Sedangkan kalam insya', kata insya' itu merupakan bentuk masdar dari kata ansya'a. Secara bahasa, kata tersebut bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Insya' sebagai kebalikan dari khabari tadi, merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan tidak bisa dinilai benar atau dusta. Hal tersebut berbeda dengan sifat kalam khabari yang bisa dinilai benar atau dusta. Dalam terminologi ilmu ma'ani, kalam insya'i adalah ma la yahtamilu as-sidqi wala kadhib. Kalam insya' adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau dusta. Jika seorang mutakallim mengucapkannya, suatu kalam insya' itu, mukhatab atau pendengarnya tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakallim itu benar atau dusta. Jika seorang berkata isma'u, dengarkan, ya kan? Dengarkanlah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapan itu benar atau dusta karena hanya mengucapkan dengarkanlah. Ya, belum ada khabar di dalamnya. Setelah kalam tersebut diucapkan, yang mesti kita lakukan adalah menyimak ucapannya. Selanjutnya yaitu pembagian insya'. Insya' talabi dan insya' ghairu talabi. Terbagi kepada dua sesuai dengan gambar, yaitu insya' itu hanya terbagi kepada dua, insya' talabi dan insya' ghairu talabi. Insya' talabi yaitu insya' yang menghendaki tuntutan yang tidak tercapai ketika terjadi tuntutan itu sendiri. Sedangkan insya' ghairu talabi yaitu insya' yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan atau tuntutan. Ada bagiannya pada slide. Selanjutnya macam-macam insya' talabi. Yang pertama, amar, yaitu menghendaki perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi, mutakallim, kepada yang lebih rendah atau mukhatab dengan menggunakan 4 bentuk, yaitu yang pertama fi'il amar, yang kedua fi'il amar yang disertai lam amar, yang ketiga isim fi'il seperti hayya 'alas salah, yang keempat masdar pengganti dari fi'il amar seperti wabil walidaini ihsan. Itu sudah tertera dalam PPT, silahkan dilihat. Yang kedua yaitu nahi, yaitu menghendaki tercegahnya suatu perbuatan dari tingkatan yang lebih tinggi atau mutakallim kepada yang lebih rendah atau mukhatab dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari yang ditambahkan dengan la nahi. Yang ketiga istifham, yaitu menghendaki pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan huruf hamzah atau kata hal, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayyun, dan lain-lain. Artinya istifham lah kan, yang kita menghendaki pengetahuan tentang itu, bertanya kita kan agar kita paham. Yang keempat yaitu tamanni, yaitu menghendaki sesuatu yang dicintai yang tidak mungkin tercapai karena mustahil atau jauh kemungkinannya. Yang kelima nida atau panggilan, yaitu menghendaki kedatangan mukhatab dengan menggunakan huruf-huruf nida
sebagai pengganti dari kata ad'u dan unadi. Karena memang nida itu adalah memanggil. Contohnya banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi. Yang huruf-huruf yang dipakai adalah hamzah. Untuk panggilan dekat, ya, ayah, haya, wa. Untuk panggilan jauh, hamzah dan ai juga terkadang untuk panggilan jauh, sehingga seakan-akan yang dipanggil ada dalam hati orang yang memanggil. Untuk gambarnya sudah saya terangkan di dalam slide video ini, yaitu ada gambarnya di sana pembagian insya talabi, yaitu dalam bentuk peta konsep, ya kan. Baik, kita lanjut, yaitu macam-macam insya ghairut talabi. Tadi yang talabi, sekarang ghairut talabi. Yang pertama adalah al-madh, yang artinya pujian. Biasanya menggunakan kata ni'mah. Ni'mal karim, haim. Contohnya. Yang kedua yaitu alzam, yaitu celaan. Biasanya menggunakan kata bi'sa. Wa bi'sa ismal fusuq. Contoh kan. Wa bi'sal bakhil, madah. Kan ada contoh di sana. Yang ketiga at-ta'ajjub. Biasanya berisi dua pernyataan yang berkebalikan. Contoh, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Surat Al-Baqarah ayat 28. Yang keempat yaitu ar-raja', yaitu pengharapan kan. Biasanya menggunakan kata asa. Asa Allah ayati bil fath. Asa ayyakuna khairan minhum. Kan kayak gitu, pengharapan. Yang keempat yaitu al-qasam atau sumpah. Al-qasam menggunakan waw, ba, ta dan lain sebagainya. Billah, tallah, kan kayak gitu. Ya, contohnya itu pembagian insya talabi, insya ghairut talabi juga sudah ada peta konsepnya di dalam slide, ya, dalam video ini. Silakan teman-teman lihat. Selanjutnya kesimpulan. Jadi saya membuat kesimpulan, itu jenis-jenis insya itu tadi kan. Ada insya talabi dan insya ghairut talabi. Yang insya talabi itu yang pertama itu amar, perintah, nahi, larangan, istifham. Yang keempat harapan atau taman atau istifham atau raja', ya, tamanna. Yang keempat nida atau seruan. Selanjutnya anwa'ul insya' al-ghairut talabi juga ada di sampingnya kan, di persebelahan. Yang pertama yaitu al-madah, yaitu pujian. Yang kedua adzam, yaitu celaan. Yang ketiga sumpah, ya kan. Yang keempat pengharapan atau raja. Yang kelima kekaguman, ta'ajjub. Ya baik, mungkin itu saja dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.